Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi. Rabbi shodri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati, yang saya kenal ya Pak Sirot. Jadi mungkin saya mengenal Ustaz Sirot, makanya yang lainnya monggo bisa saya langsung salam aja bahwa semua peserta dari bincang santai bersama Diki yang mengambil tema anakku kecanduan gadget. Mohon doakan saya Rahmat, alhamdulillah bersyukur pada Allah kita semuanya hari ini diberikan kesempatan, kesehatan, kemampuan bisa hadir pada pertemuan virtual ini. Ada waktu juga luar biasanya ada teknologi yang menyatukan kita. Pada hari ini insya Allah ada 27 orang yang hadir pada pertemuan kali ini. Semoga Allah berikan kepada kita kelapangan hati bisa saling memberikan ilmu. Hari ini kita berbincang santai, bukan saya menyampaikan materi kemudian dengan menerima, tidak, tapi lebih kepada kita give and give, bukan give and give. Saya tahu teorinya tentang psikologi yang sudah lama saya geluti sampai mulai tahun 90 sampai hari ini, itu saya masih belum khatam karena ilmu jiwa itu memang rahasia yang Allah. Rasanya bukan 1% yang ilmu itu yang itu pun belum khatam sampai hari ini. Makanya hari ini saya diberikan amanah oleh Ustaz Sirot untuk bertemu dengan itu juga saya belajar mengambil ilmu dengan semuanya hari ini. Yang jenengan juga sebuah keluarga itu yang juga punya pengalaman, punya hal yang sifatnya praktisi. Monggo kita jadikan sebuah formulasi dari teori yang saya dapatkan sejak kuliah sampai hari ini, dari klien-klien saya datang ke tempat saya maupun sekarang di model virtual. Monggo dengan yang punya pengalaman kita gabungkan. Semoga menjadi sebuah formulasi yang tepat, yang smart, sehingga masalah-masalah seperti hari ini yang kita coba angkat berkaitan masalah gadget yang memang sebenarnya sebelum pandemi pun ini sudah menjadi sebuah masalah juga. Cuman pada saat sebelum pandemi itu memang tidak begitu terlihat nih. Tapi begitu pandemi ini akhirnya malah menjadi semacam mencoba, dan itu pun tidak ketahuan selama pandemi. Begitu pandemi mulai berangsur-angsur menurun, nah semuanya sudah masih campuran, masih separuh-separuh ya. Separuh sekolah, separuh di rumah. Kemudian jumlahnya 1 kelas 30, 15 hari Senin masuk, 15 hari Selasa masuk. Itu pun tidak terlalu lama, sekitar 2 jam. Nah, dulu ketika masih pandemi, putra-putri kita pegang HP, nggak masalah. Kita memang, mohon maaf, harus, bahkan kita yang tidak punya gadget pun akan disupport oleh pihak tertentu agar punya. Dengan bagaimana cara? Katakanlah kalau satu rumah hanya punya satu gadget, ya 5 anggota keluarga harus pakai semuanya. Satunya untuk berbisnis, satunya untuk komunikasi, satunya untuk sekolah. Itu tidak mau harus, bahkan wajib untuk itu dibiasakan oleh sistem yang berlaku saat kemarin di awal pandemi sampai hari ini, dipaksa untuk terbiasa dengan yang gadget, sehingga putra-putri kita termasuk jalannya menjadi terbiasa, menjadi mengatakan sebagai kecanduan. Saya kira kita coba untuk lebih menghaluskan saja.
Karena memang kalau nyandu sudah pada yang negatif. Ya. Tapi sebenarnya era sekarang yang sudah masuk pada era revolusi industri keempat, 3 dan 4, yang berlaku. Nanti ketiga kemarin baru mulai tahun 2000. Kemudian 2020 masuk ke revolusi keempat, nah, seterusnya ternyata begitu cepat. Kita sudah belum masuk ke generasi perubahan teknologi yang luar biasa yang keempat 2020, kita dipaksa 2019 harus menggunakan IT, harus menggunakan gadget. Mohon maaf, mikrofonnya saya coba untuk ganti. Kalau seperti bagaimana? Lebih terdengar seperti apa? Karena beberapa chatting sepertinya menunjukkan suaranya kurang jelas. Kalau sekarang bagaimana? Tes dulu. Sudah seperti ini. Terima kasih atas masukannya. Sudah bagus, Pak. Sudah ya, gitu. Bagus lagi. Ya, iya. Bagus pakai punyanya laptopnya aja. Mohon maaf. Terima kasih atas masukannya. Oke. Sekarang sudah terjelas Pak Silvi. Ya, lebih jelas. Lebih jelas ya. Iya. Padahal ini baru dari bahan elektroniknya, kadang baru pun tidak jamin. Baik. Jadi sekarang mau tidak mau kita semuanya harus menggunakan gadget. Di negara lain di 2015 mereka sudah, sebenarnya tetangga kita yang negara kecil seperti Pulau Jawa itu sudah 2016 sudah semuanya sudah komputerized, semuanya sudah terhubung oleh internet. Sudah terbiasa mereka di 2010 mereka mulai melakukan itu, 2015 mereka sudah semua sendi kehidupan sudah dengan gadget. Tapi itu merupakan sebuah proses yang pelan-pelan 5 tahun untuk merubah gaya hidup manusianya atau warganya, masyarakatnya, sehingga di 2015 semuanya sudah menggunakan. Ini tidak pernah melihat ada semacam promo atau semacam cerita pendek ini tentang manfaatnya atau memanfaatkan teknologi ini di dalam sendi-sendi kehidupan mereka. Tapi itu pelan, berproses perlahan-lahan, ya. Transformasi saja. Nah kita kan buatan. Kita di 2019 akhir nih nggak salah. Awal mungkin saya lupa. Kita mau nggak mau, nah ini pelan-pelan, ya. Pelan, tapi ya hitungannya bulan tahun. Terus mau nggak mau di 2020 sesuai dengan kalau boleh saya Pak Stabil ya sharing ya. Materi saya insya Allah. Apa slide gitu Pak? Iya bisa. Oke, saya coba siapkan. Maaf, saya juga ini mulai belajar untuk karena memang ini kebetulan putra saya 2 yang mereka anak milenial, 1 di Malang, 1 di Jogja, jadi tidak ada yang saya agak kesulitan ketika berhadapan dengan IT seperti ini. Mau tidak mau kita harus. Ini. Slide saya yang ini, insya Allah. Sebentar. Saya sudah siapkan. Nah, ini caranya gimana Pak Jarod? Masuk ya? Sudah kelihatan, sudah masuk ya? Slide-nya. Sudah Pak Jarod? Halo? Belum masuk. Bentar. Maaf ya. Karena memang saya termasuk atau yang tengah hijau Pak, yang tengah hijau. Sudah. Yang hijau sudah saya tekan, cuman saya aja yang masih tidak update. Karena semuanya biasanya yang anak-anak yang gini ini anak-anak, kebetulan yang anak nggak di rumah, jadi saya agak kesulitan. Baik, jadi
begini, akhirnya anak-anak kita dipaksa untuk terbiasa dengan teknologi ini, mau tidak mau. Oke. Tapi kesiapan mental untuk bagaimana memanfaatkan teknologi belum siap. Oke. Sehingga banyak sekali kasus mereka hanya tergelincir karena memang pada saat ada proses pembelajaran yang menggunakan IT ini daring katakanlah. Nah, di situ oke, mereka 1-2 jam itu bisa menerima materi yang diberikan oleh guru-gurunya. Tapi kenyataannya setelah selesai itu mereka tidak berhenti. Dan kita sebagai orang tua yang memang pada saat seperti ini memang kita banyak tugasnya, banyak tugasnya. Tugasnya tidak hanya peran ganda, peran triple kayaknya ya. Karena memang kita orang tua bertugas sebagai guru, fasilitator, motivator, pengarah, pengimbang, contoh, semua itu harus berbekal keterampilan dan keilmuan yang ada yang serba terbatas dari kita, kan? Sehingga seringkali kita kecolongan. Sepertinya mereka asik daring gitu, lama sekali. Daring cuma 2 jam, 3 jam lah. Itu mereka kadang-kadang ya pokoknya dinyalakan, kameranya dimatikan, nanti absen dulu sudah mereka bisa. Bahkan saya melihat beberapa di YouTube itu ada tutorial bagaimana ketika mereka sedang daring itu ada semacam cara di layar kecil itu muncul acara yang mereka inginkan. Sehingga putra-putri kita, siswa-siswa yang ada, jadi nggak fokus pada pelajaran yang diberikan tadi, malah fokus pada tontonan yang lain, ya bisa game, bisa yang lainnya. Nah inilah yang akhirnya anak-anak kita pun semakin canggih, semakin pinter, semakin akan mengungguli kita dalam teknologi ini, yang akhirnya ujung-ujungnya mereka juga terakhir saya kalau boleh menyampaikan berita yang ada di media sejak saya baca sejak Januari 2021 kemarin itu angka anak-anak kita yang ya katakanlah kecanduan gadget ini meningkat 3 kali lipat, bahkan lebih. Nah inilah yang akhirnya menjadikan PR buat kita semuanya, bukan hanya saya, bukan hanya Ustaz Sira, bukan hanya dengan semuanya. Saya kira itu harus mulai untuk merapatkan barisan, karena ini sudah mulai masuk kelihatan. Masuk sekian bulan baru kelihatan putra-putri kita itu mengalami perubahan perilaku yang jauh berbeda sebelum pandemi. Oke, jadi anak-anak yang mager, jadi anak-anak yang lebih mengutamakan permainan atau apa yang akan mereka tonton daripada tugas-tugas, bahkan yang tugas yang ringan sekalipun mereka jadi tidak mau. Itulah tugas kita semuanya. Ayo kita tidak bisa hanya beberapa aja, tidak bisa hanya katakanlah dari sekolah saja, dari orang tua saja, dari pemerintah tidak bisa. Semuanya harus terlibat di sini. Ya monggo, banyak saya kira gerakan-gerakan yang muncul sekarang dari keterangan lisan tentang bagaimana kita harus mulai diet lagi sekarang dengan gerakan 1821 yang dulu pernah tren itu ya, 1821. Ayo matikan atau berhenti untuk menggunakan gadget di jam 18.21. Ini tidak bisa. Kita mau kemudian tiba-tiba harus berhenti, tidak bisa. Karena apa? Dalam waktu 2 tahun ini kita semuanya termasuk anak kita sangat dekat, dipaksa, diwajibkan dekat sama yang namanya gadget. Walaupun akhirnya salah guna, disalahgunakan seharusnya untuk manfaat pengetahuan, pendidikan, dan sebagainya.
Anak-anak kita lebih kepada fun-nya saja, menemukan kesenangannya, akhirnya mereka bahkan kecanduan. Jadi anak sekarang dari keluhan yang datang baik via WA maupun datang ke tempat kami di lembaga psikologi juga seperti itu, semuanya mengeluh, semuanya Bapak Ibu sekalian, semuanya, semua level, semua usia, dari mulai playgroup, TK, SD, SMP sampai yang kuliah, bahkan saya yang bekerja pun banyak yang saya itu mengalami perubahan perilaku yang salah satunya adalah mager. Walaupun sekarang juga mulai, mohon maaf ya, tersebar lagi kita adanya virus baru sehingga menahan kita tidak kuat. Sebenarnya prinsip di psikologi begini, jadi mudah kok, dan itu kami lakukan juga di program kami. Ya. Jadi prinsipnya seseorang itu akan meninggalkan sesuatu yang menyenangkan ketika ada sesuatu yang lebih menyenangkan. Dan itu aja sebenarnya. Itu prinsipnya. Nah, sementara ini yang lebih menyenangkan kan gadget. Betul nggak? Sementara begitu kan? Karena kan gimana? Keluar nggak boleh, sekolah nggak ada, les nggak boleh, ekstrakurikuler nggak boleh, ya kan? Ya saya mohon maaf, saya mengalami sendiri bagaimana rusaknya badan saya yang mengalami kenaikan 5 kilo gara-gara dulu ketika sebelum pandemi setiap pagi jalan-jalan 1 jam itu, 1 jam bermandikan matahari di Mareno ya di mana gitu ya. Dan banyak matahari di sana, 1 jam jalan, waduh luar biasa sehatnya saya merasa seperti itu. Itu loh ya yang masih ya, orang yang usia 50 tahun loh ya, terus setengah, apalagi anak kita yang mereka mungkin anak kinestetik, anak-anak yang tidak bisa diam, mereka bolang, mereka sepedaan, sepak bola dan sebagainya, tiba-tiba harus berhenti di rumah. Ya. Awal mereka juga menolak, awalnya nggak bisa, dan bahkan ada beberapa anak juga kuliah, yang kuliah itu yang mahasiswa minta berhenti 1 semester 2 semester. Karena apa? Nggak bisa saya Pak ngikutin lewat laptop, lewat HP, nggak bisa saya. Karena memang mungkin dia lebih nyaman ketika bertemu langsung dengan dosennya, dengan gurunya, dengan teman-temannya. Ya, tapi dipaksa untuk tiba-tiba harus school from home, ya, kuliah di rumah, berhadapan dengan benda mati. Kita benda mati kan di depan kita kan benda mati semua ini. Ya, saya berhadapan dengan kan visualnya, virtualnya, gambarnya nggak nyata. Tapi ada beberapa orang, beberapa anak tipenya nggak bisa seperti mereka humanistik punya. Mereka lebih nyaman di emosinya ketika mereka bertemu langsung, bertanya langsung. Seperti ini pun kan nggak nyaman kita ya. Harus bergantian menunggu. Saya juga nyaman ketika sebagai peserta nggak nyaman. Ketika saya itu webinar, ya saya dengerin aja. Ya lama-lama ngantuk kan, makanya saya lebih sepakat dengan istilah di sini yaitu bincang santai. Jadi berbincang-bincang kan berarti 2 arah gitu ya. Maka lebih dari lebih dari 2 arah. Sekarang kan saya monolog ini. Ini nggak nyaman juga dari beberapa kami sebagai penama materi juga nggak nyaman. Anda pun demikian. Ini satu dengerin aja. Enaknya mungkin bisa di samping yang lainnya ya. Matikan kamera, udah. Matikan mikrofon, sudah. Anda bisa kemana-mana. Anda melakukan apa, bisa aja kan. Nah, itu salah satu yang kelebihan. Tapi satu sisi beberapa orang tidak bisa. Nah inilah yang akhirnya putra-putri kita akhirnya dekat banget dengan yang namanya IT. Nah, ketika sudah dekat, sudah kalau kemarin saya lihat adik-adik yang melakukan penelitian yang menjadi pemenang di salah satu anak, ya, itu kemarin sempat menyebarkan angin dan memang ada yang namanya zona nyaman. Selama 2 tahun ini mereka nyaman, dilelo-lelo, dinambahkan dengan gaya baru, gitu. Bangun tidur nggak perlu mandi, ya setelah pakai seragam, boleh deh. Seragamnya atasan aja, atau yang kelihatan hanya setengah badan. Nah, sehingga sebuah perilaku baru, kebiasaan baru selama 2 tahun, hanya adaptif itu, jadi sebuah kebiasaan. Nah, sudah pada zona nyaman, suruh masuk. Nah, baru kelihatan.
nggak nyaman lagi, pertama, mohon maaf ya, untuk kasus sama introvert juga begitu, mereka nyaman sekali ketika ada pandemi, sangat menikmati dunia mereka. Bagi anak-anak yang nggak suka gaul, bagi anak-anak yang memang apa ya istilahnya diem dia. Tapi untuk anak kinestetik pada waktu itu, pada waktu pertama kali gelisah mereka. Tapi lama-lama karena dipaksa untuk nggak boleh kemana-mana, ya udah mereka hanya beradaptasi. Nah, sayangnya ketika mereka mulai beradaptasi, harus berubah lagi hibrid yang namanya ya, separuh masuk, separuh enggak. Kacau mereka. Otomatis mereka apa? Melakukan adaptasi lagi. Makanya ini butuh waktu lagi agar mereka nanti bisa kembali menyesuaikan yang namanya ini. Apalah namanya, saya nggak bisa, era baru lah, era normalisasi, apalah. Intinya begitu, intinya anak-anak kita pun dipaksa untuk beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Itu saya. Oke. Jadi memang banyak aspek. Satu sisi, oke, kalau memang kita mengangkat satu tema tentang kecanduan ya, kecanduan gadget terutama untuk mungkin bisa dikatakan sebagai game lah ya, game online. Ya saya bisa memungkiri hal itu terjadi. Kenapa? Pemerintah sudah mulai formalkan, memperbolehkan, merestui, bahkan sangat mendukung dia anak kita yang menjadi pemain game ini, mereka sangat diterima oleh pemerintah, masuk pada kategori sebagai e-sport kan, semacam profesi baru bagi anak kita, e-sport. Jadi mereka punya gelar, punya predikat sebagai e-sport atau elektronik atau atlet e-sport, coba. Dan tidak berhenti di situ, berhenti terus ini, ya ada ajang semacam ajang kompetisi yang mohon maaf bukan kecil biayanya, besar sekali, bukan juta, sudah mencapai angka miliar. Belum lagi nanti anak-anak yang menang akan dikontrak oleh salah satu provider, waduh itu bisa menikah, otomatis menikah digaji oleh bisa tadi ratusan juta tiap bulan. Nah, ini beberapa anak melihat peluang itu sebagai sebuah contoh, sebagai sebuah idola, sehingga mereka menciptakan, berharap jadi seperti itu. Tapi kebanyakan hanya sebagai korban, mereka kayak receh, masih ecek-ecek, sehingga mainnya istilah main, ngabisin waktu, ngabisin paketan, merubah ritme harinya, ya. Jadi berubah, harusnya pagi itu sekolah, malah tidur, kalau siang, hanya malah baca isya, langsung sampai pagi mereka main. Nah itu sebenarnya masalah. Saya kira itu aja, nggak usah panjang-panjang, Ustaz Sirot dan Bapak Ibu sekalian peserta dari pertemuan kita pada siang hari ini. Saya lebih suka kepada yuk kita ngobrol aja, yang juga bincang santai, jadi semoga bincang sampai kemauan kita bincang dua arah gitu. Baik. Gitu saya kira, Pak Sirot, monggo. Tadi katanya ada materi yang mau di-share Pak, slide. Nggak jadi apa, mungkin dengan kirimkan ke saya. Oke, tayang dengan saya. WA, sakit. Tapi ya saya coba ya. Karena ngapunten sekali, Masya. Saya coba pasti coba untuk melakukannya. Ya, ini sudah ada pertanyaan yang masuk juga. Astagfirullahaladzim, ngapunten, ya gini nih, yang saya beradaptasi. Saya beradaptasi. Kemarin sudah diberitahu sama saya karena banyak masalah sehingga. Ya, monggo. Mungkin ada masukan ya, nggak harus tanya dulu. Ada saran, masukan, gitu. Mungkin pendapat saya, karena ini yang santai kita kan, nggak dari saya, ya semua yang hadir. Alhamdulillah 37 orang ini, ayo monggo kita saling kita sharing gitu. Ya, saya kira gitu pasti lah, karena juga tadi kan ini adalah bincang santai, nggak harus di saya kan. Oke, atur. Ini ada pertanyaan Mbak yang. Oke. Ya, tapi sebelum ini saya menanggapi sedikit yang tadi jenengan sampaikan apa e-sport ya. Ini bahkan saya kemarin baca berita itu ya di Blitar itu ada pengutus PBE
apa itu pengurus besar e-sport Indonesia kan ada itu. Ya, Dan Blitar itu sudah menawarkan ke sekolah-sekolah agar muncul ya muncul ya. materi ya materinya muncul. Kamu Alhamdulillah tuh baru nemu saya. agar apa e-sport ini masuk ke kurikulum sekolah dan di Coba Blitar tuh, gimana sudah itu? Yo? sudah ada di Blitar sudah ada salah satu SMK yang memasukkannya dalam kurikulum Lagi di salah belajar. satu sisi orang tua bengong Pak Sila ke saya, Pak Ahmad gimana caranya agar anak-anak ini berhenti loh? Ya, Ya betul sakit dong. Pemerintah saya share nih, ya kata nih. ini monggo Di jenengan lanjutkan. ujungnya loh, ini bersani. Di ujungnya ini ada piala presiden. Ini di bawah Menpora coba loh. Dan nggak main-main loh ya. Miliar. Yang bersani kayak gini loh beritanya ini. Pendapatan mereka 1,1 M. Coba. Apa ngibutin bayi-bayi? Kan anak kita melihat ini. Betul. Anak kita melihat ini. Ini jadi panutan mereka. Dan ini apalagi itu dengerin saya lihat yang ngendikan nonton masuk saya ngeri itu kok bisa-bisanya masuk ke kurikulum aduh dan monggo ini fenomenal loh Pak, nggak bisa saya nggak bisa jadi kan nggak bisa ayo kita bersama untuk ya membahas ini bila perlu ngapunten Pak Sino bila perlu ini ada semacam rekomendasi atau dari kita sebagai orang tua komunitas dari DIKI ini yang menyampaikan gitu loh. Nah, kayak gini kan ngeri saya. Ini canduan. Itu Kota Blitar kemarin loh ya, ini kan Januari 2020 ya. Yang terbaru 2021 lebih kayaknya, lebih dari ini. 3 kali lipat coba. Kan ngeri. Nah, ini mau ya, monggo kita ya jangan sama-sama nolak nih Pak Silat yang kita sampaikan tadi. Kita kaji dulu, maksudnya dimasukkan kurikulum itu seperti apa. Memang iya, beberapa anak yang memang sejak awal Pak Silat ini suka dengan ini sebelum pandemi ya maaf ya. Jadi mereka ketika mereka datang ke saya itu beberapa bulan lalu itu sudah SMA kelas 2 kelas 3. Terus saya tanyain, mereka memang pinginnya jadi ini profesional, jadi pemain seperti ini. Ya. Dan itu mereka sudah suka banget dengan ini sejak mereka SD kelas 6. Wah, ini kan mau maaf ini cita-cita. Dan saya pikir ini baik juga, ini peluang kan, peluang kerja kan. Cuman kan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai mengganggu yang lain. Karena memang di Indonesia seperti itu. Di Indonesia pendidikan nomor 1, titel itu nomor 1 yang saya tahu begitu. Pelajaran kan buatan yang penting ya betul ya titel kesarjanaan dan sebagainya itu penting, cuman yang lebih penting adalah kemampuan mereka. Kalau mampu ya silakan, oke nggak masalah. Ya. Nah tapi kan di Indonesia buatan. Nah, kita sebagai orang tua kadang-kadang itu kiblat kita bahwa anak saya akan gagal ketika tidak bisa berprestasi di bidang akademik. Disitulah letak masalah sebenarnya. Belum, Pak Sirot, Ustaz Sirot, Bapak Ibu sekalian, kalau anaknya gagal, nggak kuliah, hanya SMA, tapi tidak melihat yang lainnya, bahwa mereka juga berprestasi di bidang yang lainnya. Saya ya tidak hanya, karena kan topik kita hanya mengangkat masalah gadget, ya ini yang saya angkat. Sebenarnya banyak, yang lainnya banyak, seperti bidang kesenian, bidang perdagangan, banyak. Saya juga punya beberapa klien yang luar biasa mereka tidak berprestasi di akademis tapi mereka berprestasi di bidang, dan itu masih bisa diterima oleh masyarakat dan orang tuanya. Contohnya saya punya klien itu yang kelas 3 SMP, dia itu luar biasa. Memang di akademis anak ini tidak menonjol, tidak gampang paham materi sekolah. Ya dia masuk sekolah, ya. Cuman jarang mengerjakan tugas gitu ya. Nah, dapat teguran dari sekolah, guru dipanggil guru kan saya jatuhnya terakhir. Ternyata dia setelah melakukan sebuah konseling, dia ternyata masya Allah kelas 3 SMP, anaknya kecil, tapi dia punya peliharaan itu burung, kalau di Blitar namanya percil, kecil burungnya, ada 1 jempol lah ya. Tapi dia punya 30 lebih, saya satu aja nggak open kok. Dia tuh sampai 30. Dan dia tuh ketika saya berbicara dengan dia tentang masalah perburungan tadi, perpercian, dia sangat menguasai bagaimana
proses menangkarkannya, usia berapa, waduh luar biasa. Bahkan di rumahnya itu banyak piala dan piagam yang didapatkan dari ketika dia mengikuti lomba burung perci ini. Dan itu tidak dilakukan orang tuanya. Satu, burung perci. Dua, reptil. Kamu juga. Masalahnya ketika dia mau kuliah di peternakan. Padahal dia basicnya adalah SMK elektronik. Nggak nyambung kan? Ada apa ini ya? Setelah melalui proses panjang wawancara konseling, ternyata dia adalah memang sejak SD sudah sangat sekali yang namanya reptil atau jenisnya ular. Dia, waduh, masya Allah, dan ular sudah dia seperti saudara. Nah, luar biasa, dia pakar betul kan, dia menjadi sekarang menjadi nggak salah menjadi ketuanya di Blitar. Nah, bahkan dia sekarang sudah punya berani menyewa rumah, menggaji sekian orang untuk ngopeni peternakan ular. Bahkan datang ke sini tempat saya, itu dia membawa kendaraan yang dia baru yang dia beli dari hasil dia menangkapkan jual beli nanti. Nah, ini kan tetap tidak diakui orang tuanya, tetap tidak diakui masyarakat bahwa itu buah prestasi. Padahal ini yang menjanjikan. Ya. Ketika saya berbincang dengan mereka, secara ekonomi luar biasa. Sama dengan ini kan, game online ini. Ketika kita ngomong masalah game, ketika itu sudah jadi, coba dong, hadiahnya 1,5 M. Dan mereka ketika sudah dikontak oleh trader, ini yang Lemon ini pernah di Iksan ini, namanya luar biasa, Muhammad Iksan. Ini panggilan di dunia game, dia Lemon namanya. Itu luar biasa. Okay. Sempat ditanyai oleh Mas jadi Auguster ya, itu miliaran. Nah, ini loh. Di satu sisi, lulusan kita punya masih pengangguran. Di sisi lain, anak kita yang masih sekolah sudah menghasilkan. Monggo, ini adalah sebuah kesenjangan, sebuah kondisi yang real yang ayo kita jembatani. Agar jangan seolah-olah seperti ini dianggap negatif. Ya. Bahkan ada kata-kata candu. Ya. Itu yang saya katakan seperti pecinta burung, pecinta reptil, sampai, aduh banyak deh. Ada cosplay itu Jepang juga, jadi Jepang main banget. Jadi luar biasa, bahkan dia TOEFL-nya Jepangnya itu melebihi Indonesia pada umumnya, pada masih SMA. Ada lagi yang terjemah dari komik manga dari Jepang ke Inggris. Ini langka. Di Indonesia hanya berapa orang. Tapi ketika orang tahu seperti itu, tidak terima. Kamu tetap kuliah aja. Nah, padahal dari situ mereka bisa menghasilkan cuan ya. Sekarang cuan. Nah, inilah. Kayak gini yang harusnya monggo kita bahas. Agar jangan sampai putra-putri kita nanti jadi semacam ada hambatan ketika mau mengembangkan karir mereka, mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang tertentu yang kebanyakan yang negatif. Padahal seperti ini yang saya katakan, game online ini kan masa sekarang. Masa yang semuanya sudah menggunakan IT, sudah menggunakan gadget. Nah, ayo, ini pasti akan terus berkembang nantinya. Dan mungkin nanti virtualnya sudah menggunakan hologram nantinya. Ini sekarang kita masih menggunakan perangkat ya. Masih ada laptop, masih ada HP. Nantinya ke depan kayaknya enggak. Lebih dari itu deh kayaknya. Nah, ini kan harus betul-betul disiapkan. Jangan ditolak anak kita. Itu saya kira. Oke, monggo. Di-share aja, Pak. Nanti kita dialogkan aja, Pak. Ampun, saya menambahkan aja. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Mau izin sharing. Iya, monggo. Saya. Perkenalkan, saya Bu Emi dari Balikpapan, Pak. Oh, Bu iya. Emi. Dari Ya. Balikpapan. Masya Allah. Masya Allah. Saya ada di anggota grup yang psikologi populer dengan Bu Rosnalisa juga, Pak. Bisa, nggih. Ya. Di sini ya, Bu. Nggih. Saya ini sebagai dokter umum, Pak, dan juga sebagai orang tua ya tentunya. Nggih. Jadi kalau bisa hari-hari saya kerja di puskesmas dan malam praktek, itu saya banyak dapat pasien yang anak-anak itu sudah di luar batas untuk menggunakan HP. Jadi misalnya sampai tidak tidur semalam, dia main HP, kemudian juga
ada yang sampai badannya tuh kurus sekali karena lupa makan, lupa istirahat ya. Jadi orang tua itu banyak yang datang itu dengan mengeluhkan tidak bisa lagi mengontrol anaknya. Satu. Ada lagi orang tua yang mengambil HP anaknya supaya dia bisa konsentrasi untuk yang lain, itu anaknya malah ngamuk-ngamuk. Yang ketiga, anaknya ngamuk-ngamuk sampai seseknya kambuh gara-gara diambil HP-nya. Yang keempat, ada lagi kasus anak SD itu yang kelas 1 itu tidak naik kelas karena tidak mau belajar, tapi ya inginnya main HP, kalau suruh belajar nangis. Akhirnya tidak naik kelas. Si ibu nyuruh anaknya belajar tapi si ayah memberikan HP ya. Jadi kalau saya itu ibaratnya sudah miris banget Pak, karena banyak kasusnya yang saya dapat ya. Ibaratnya saya ini hanya sebagai dokter umum ya. Mungkin tentunya Bapak juga punya kasus-kasus yang datang ke Bapak, ibaratnya yang dengan kasus-kasus masalah gadget ya gitu. Jadi saya sendiri sebagai orang tua itu sudah miris sekali gitu ya. Yang saya sedihkan itu ibaratnya kita sebagai saat ini banyak orang tua yang sibuk dengan bekerja. Sementara anak dibekali di rumah mungkin dengan gadget yang kita nggak bisa kontrol. Yang saya sedihkan tuh kadang saya perhatikan kalau saya browsing dari luar negeri ya, itu seperti iklan aja tidak ada iklan seperti game yang mudah muncul. Satu. Terus iklan-iklan yang tidak mendidik seperti iklan-iklan penyakit-penyakit yang mudah disembuhkan dengan hal ini, hal itu, yang itu di luar akal sehat, gitu, di luar logika. Itu ibaratnya seolah-olah kata utamanya adalah menipu lah bahasanya. Jadi itu saya sedih Pak, ibaratnya saya di rumah ini berusaha ngontrol anak saya, walaupun saya bekerja, saya berusaha mengikuti belajar anak saya, mendidik anak saya dalam semua pelajaran, itu saya berusaha. Walaupun saya ini juga siang bekerja, malam juga praktek, saya punya apotek, ya saya punya kesibukan lah intinya, tapi saya berusaha semaksimal mungkin saya bisa. Ya itu, tapi pada prinsipnya ya saya kecewanya sistem di negara ini gitu loh. Sistem negara ini kok pemerintah begini ya gitu. Padahal kita ini ibaratnya kalau secara agama ya, kalau yang tadi Bapak sebutkan dengan mencari uang dengan jarak game, itu kalau secara agama pada prinsipnya itu menurut saya sih uang haram ya, untuk saya ya gitu ya. Karena ibaratnya kita mencari uang itu ya sesuai dengan kebutuhan hidup ini gitu, bukan di jalur yang hal ini. Ini kan jalur yang ibaratnya kalau secara dibilang memberi manfaat pada orang lain ya tidak ya. Tapi entah dari pihak-pihak yang memang mengembangkan sistem-sistem game-game seperti ini ataupun dunia virtual ya seperti itu yang mendidik kita untuk mengarahkan ke arah situ ya. Tapi saya sendiri pada prinsipnya saya berusaha mengajarkan pada anak saya untuk yaitu kita ini mencari ilmu untuk bisa menggunakan ilmu kita, pikiran kita untuk bisa bekerja untuk kemaslahatan orang. Entah bentuknya nanti seperti apa gitu. Ya intinya seperti itu sih Pak, saya kecewa aja sih dengan pengguna yang dengannya tadi itu paparan-paparan di dalam HP gitu ya. Mau termasuk medsos ya, nah itu kan juga akhirnya menimbulkan suatu gangguan jiwa. Gangguan jiwa dalam arti, ada itu istilah FOMO, apa ya, fear of missing out ya kalau nggak salah itu. Dia takut kehilangan berita teman-temannya nih, oh temanku ngapain ya, ada di mana ya, lagi apa ya, ketinggalan berita. Nah itu sudah jadi gangguan kecemasan itu. Artinya dia nggak takut jauh dari HP. Satu itu ya. Di sisi lain itu paparan yang tadi itu terlalu banyak iklan dan game-game itu yang saya baca. Pada prinsipnya itu isinya pornografi, kalau nggak pelecehan seksual, kalau nggak mengajarkan kekerasan kriminal, mengajarkan pemerkosaan. Nah, itu ini sekuat-kuatnya orang tua membuat benteng, tapi sistem yang ada di lingkungan kita yang rusak seperti itu. Ya. Itu sih Pak yang saya ini kan Pak. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama Bu Emi. Ya, jadi saya kira yang disampaikan Bu Emi memang ya itulah kondisinya. Realnya seperti itu, bertentangan sekali dengan yang kita inginkan. Jadi memang ini di dalam keluarga aja kalau saya melihat kita juga butuh kekuatan kan. Kalau katakanlah saya dengan anak saya sudah oke, ada kesepakatan bagaimana kita menggunakan gadget, tapi mungkin pihak lain katakanlah ada nenek, ada kakek, ada istri saya mungkin, itu juga jadi masalah akhirnya. Nah, oke satu keluarga. Nah, bagaimana dengan yang lainnya? Dengan tetangga kita mungkin, atau keluarga yang lainnya, keluarga dari
anak saya punya teman yang keluarga juga. Saya loh sama keluarga nggak apa-apa lah, itu sudah jadi masalah juga kan. Dan itu betul Bu Emi. Jadi butuh sebuah kekompakan ya dari kita semuanya, sinergitas untuk bisa memberikan sebuah masukan saya kira. Ya kita tidak hanya menyalahkan pemerintah nih, karena memang pemerintah juga mengikuti perkembangan zaman yang ada. Cuman kesiapan dari SDM kita aja yang memang masih jauh. Jadi saya sampaikan di negara lain sudah duluan, jadi mereka paham betul mana segi baik, mana segi buruknya. Sekarang kan kita di negeri kita kan belum tertata mental dan akhlaknya, ini sudah datang serbuan teknologi yang luar biasa sehingga tidak hanya ini kan Bu ya, Bu Emi atau Bapak peserta dari bincang santai kita hari ini, kan akhirnya banyak semua aspek kena semua. Muncul penipuan, gitu, rekening dan sebagainya, muncul pinjaman-pinjaman itu apa online yang mencekik dan sebagainya. Kan begitu kan dari efek-efek munculnya teknologi ini yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu sehingga negatif jadinya. Itu yang terjadi sebenarnya. Nah, monggo ada pendapat lain dari saya loh Pak Ustaz Sirot, teman kalian monggo, ayo kita bincang santai yang saya berharap nantinya menuju kepada sebuah kesimpulan, sebuah pandangan dari kita peserta 35 orang hari ini yang bisa kita formulasikan nantinya, karena mungkin dari DG penyelenggara bisa memberikan sebuah rekomendasi lah atau warning lah atau apa deh namanya, saya nggak ngerti, sampaikan pada pemerintah secara kalanya agar ini loh kondisinya seperti ini. Betul tadi Ibu yang sampaikan, kita bangun bangunan dari pondasi pelan-pelan, tapi begitu pondasi mulai muncul, dobrak api sama pihak tertentu. Katakanlah sekarang bersih pemerintahan, hanya kapan bangunan kita akan jadi, pondasi juga kayak gini, gitu. Jadi saya kata begitu. Sekali lagi, betul memihak pada pemerintah, bukan menyerang pemerintah, juga bukan memihak pada UM. Tapi inilah kenyataannya. Nah, kita coba untuk mengambil sebuah solusi kan. Itu saya kira. Monggo Pak Sirat atau peserta yang lain Bapak Ibu sekalian, kita sharing aja. Apunten. Matur nuwun Bu Emi. Pak Sirat suaranya belum muncul lagi. Ya, terima kasih tadi pada Pak Rahmat juga Bu Emi yang sudah menyampaikan pandangannya. Ini Pak Rahmat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya. Jadi peserta. Mohon saya bacakan. Ini pertanyaan yang pertama. Bagaimana caranya mengatasi anak umur 7 tahun yang kecanduan YouTube dan handphone? Jika diambil anaknya ngamuk, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua? Nah, ini dari siapa ini? Dik sama K. Monggo Pak Mati jawab. Ya, kalau saya bisa jawab ya, tapi yang lainnya monggo. Sekali lagi kita yang santai loh. Ya. Yang mungkin punya pandangan, punya pengalaman yang berbeda atau punya monggo silakan. Untuk masalah YouTube, ya tadi sama dengan Bu yang disampaikan, memang betul-betul menggiurkan kan hal seperti itu. Bahkan sekarang konten-konten tuh justru malah gokil-gokil itu yang banyak pendapat, sehingga mereka banyak masukan, banyak yang like, banyak yang apalah namanya saya ngerti ya istilahnya sekarang itu. Hanya artinya tinggi. Nah, ini yang mereka mendapat sesuatu, walaupun betul kalau saya sampai Bu M tadi, itu bukan uang yang halal. Iya, ya dulu wonten di Indonesia kan kayak gitu modelnya orangnya. Ya kita aja yang harus membentengi diri kita, keluarga kita, agar tidak mendapatkan profesi atau penghasilan yang seperti itu. Tapi kenyataan yang di lapangan, di negara kita kan seperti itu. Nggak pandang bulu. Yang penting dapat cuan, kan dapat keuntungan, gitu aja intinya. Karena memang masih itulah kebutuhan kita. Jadi kembali pada pertanyaan tadi, kalau saya lebih kepada meluaskan pandangan putra-putri kita tentang manfaat YouTube, gitu loh. Jangan kemudian kita membenci YouTube-nya. Bahkan beberapa anak yang ketagihan game atau memang suka dengan IT, saya kalau di Blitar, saya sampaikan pada Mas Farid Kurniawan, pemilik dari Kurniawan Subiantoro, pemilik dari Argia Academy. Ayo Mas, buat sebuah paket bahwa IT, bahwa Android anak-anak kita itu tidak hanya melulu itu.
luasin dong pemahaman anak kita tentang manfaat dari beberapa aplikasi yang ada. Katanya beberapa juga ada yang bisa. Betul. Kalau nggak salah kemarin ada saya lihat, mau jangan klik aja di internet ada, dikira tuyul karena punya pendapatan yang luar biasa hanya bekerja dari rumah. Lulusan SMK loh, dia memanfaatkan IT. Dia lulusan SMA, bahkan mungkin satu tidak ada hubungannya dengan apa pekerjaan yang dia geluti sekarang, dia itu sebagai desainer sebuah peralatan, yang tidak hanya bangunan, dia mendesain sebuah menggambar sebuah alat, mesin dan sebagainya. Dan mohon maaf, ini go internasional mereka, lulusan SMK, dan dia betul-betul memahami IT. Dan pasarnya mohon maaf internasional, 150 perusahaan di sekian puluh negara, ya itu yang menjadi pelanggan mereka untuk dapat bookingan atau orderan pekerjaan hanya satu perusahaan dari Indonesia. Nah, itu dia pengakuan kan. Jadi mohon kalau saya untuk YouTube, ya, karena mereka suka, mohon maaf ya, karena prinsipnya bahwa ketika anak kita sedang main game, ketika mereka sedang YouTube, mereka banyak malas ya, mohon maaf kita ya boleh dikatakan sebagai guyonan, boleh tidak. Ketika mereka asik dengan YouTube-nya, ketika mereka asik dengan TikTok-nya, ketika mereka asik dengan game-nya, mereka bukan anak yang malas, Bu, Pak Sirot, bukan. Mereka adalah anak yang rajin. Coba teman sampai nak makan, sampai nggak tidur, nggak rajin. Rajin main game, rajin main YouTube, rajin main TikTok. Ini kan potensi. Bisa gitu. Tapi salah arah. Saya jadikan beberapa nasihat dari orang-orang bijak, ustaz-ustaz, bukan berarti kita anti YouTube, bukan berarti kita anti aplikasi itu, tapi kita saingi. Kita buat sebuah konten-konten yang positif untuk memerangi yang negatif gitu aja. Karena mau nggak mau aplikasi ini ada dalam kehidupan kita. Masa begitu? Jadi nggak bisa nolak kita tergilas oleh ini, oleh gelombang teknologi ini. Bukan menolaknya, jadi ingat begitu ya. Ingat nasihatnya Yai Takin. Oleh ngintil nggak aja kintil. Oleh ngintil, nggak aja kintil. Boleh kamu itu menghanyutkan diri, tapi jangan terhanyut. Kenapa? Kalau kintil, menghanyutkan diri itu kan sengaja untuk menghanyutkan. Sehingga ketika sudah mulai merasa nggak nyaman, dia bisa berhenti untuk keluar dari sungai tadi. Tapi kalau kintil, terhanyut, nggak bisa kita. Ya ini jadi kecanduan seperti itu hal negatif. Nah, untuk itu Ibu tadi yang menyampaikan masalah YouTube tadi, di menit Bu kalau saya, di menit. Ya, kemudian hargai. Bila perlu rasa anak kita untuk membuat konten, tapi yang positif. Ya jangan Ibu. Ya apa-apa, saya punya anak saya seperti itu juga waktu itu. Kaget saya ketika dia SD, masuk SMP. Nah, kamu jadi apa? Jadi YouTuber pada tahun itu ya, saya lupa tahun. Kaget saya, loh, nggak tahu saya YouTuber itu apa gitu ya. Ternyata YouTuber, wah, ternyata ada gitu ya, Bu Emi dan tadi penanya, Ibu penanya tadi, mohon maaf, nyatanya di dunia nyata, para YouTuber, para vlogger itu luar biasa hidupnya. Siapa yang tertinggi sekarang? YouTuber itu, Mas Atta coba, bagaimana kehidupannya? Sekali lagi mohon maaf ya, tidak bicara masalah keduniaan, kerohanian tidak, tapi kenyataan yang muncul di masyarakat seperti itu jadi idola. Mas Atta tuh tiap tahun Bu, Pak, bonusnya Alphard Pak. Kamu tahu, saya sekali lagi tidak mengatakan duniawi, tapi ini kenyataan yang ada di masyarakat kita. Jadi kiblat mereka itu. Mas Sinten itu yang dari Malang, Bayu Ska, coba apa yang dia kontenkan, yang dia kirim ke YouTube setiap hari. Pisuan coba, pisau sehari 3 kali dia. Sekarang jadi apa? Bintang film, jadi YouTuber terkenal, kontraknya berapa? Ratusan juta per bulannya. Coba tuh. Ini yang nyata. Nah, dia memanfaatkan teknologi yang ada. Sehingga dia mendapatkan keuntungan, walaupun itu mungkin masih pada keuntungan duniawi loh. Tapi nyatanya, hidup mereka juga tidak lepas dari dunia religius juga.
ketika mereka korban pun sapinya yang terbesar. Gitu. Nah, walaupun ngapunten sekali lagi kehidupan mereka seperti itu. Tapi inilah kenyataannya. Jadi kalau saya lebih kepada tidak melarang mereka menggunakan YouTube. Justru ayo, nah kalau bisa buat seperti itu, boleh. Sarankan gua kan mestinya ada plus minusnya atau monggo ini kan harga itu luar biasa bagus. Nah, gimana kalau begini? Nah, ada semacam diskusi sehingga anak-anak kita tidak hanya mengkonsumsi saja sebuah hasil karya YouTube, kalau bisa dia memproduksi sebuah konten dan itu positif. Ini menghargai potensi anak. Kita harus memberikan sesuatu yang positif, saya pikir. Nah, baru setelah kita menghargai, biasanya anak-anak juga begitu. Ketika kita memberikan toleransi, anak barang toleransi. Tapi bila kita mengatakan, enggak barang, nah iya. Malah sembunyi-sembunyi. Ketika ada tidur, dia malah main. Nah, itu yang berbahaya kan, di luar pantauan kita. Tapi kalau kita bisa menghargai mereka, insya Allah saya pikir mereka juga akan bisa menghargai kita. Tapi ketika kita melarang mereka sembunyi-sembunyi, malah menakutkan menurut saya. Begitu saya kira. Jadi sekali lagi bukan menghilangkan kecanduannya, bukan menghilangkan kesenangan mereka dengan YouTube-nya, tidak. Justru pada pengelolaannya. Dengan cara apa? Memahamkan pada mereka bahwa YouTube itu tidak hanya sekedar TikTok dan sekedar itu, bisa yang lainnya. Banyak kok saya dapat kiriman teman-teman yang teman-teman ngaji kitab kuning, Pak TikTok mereka nggak ada masalah kok. Untuk mengajarkan pada santrinya yang ada di mungkin di tempat lain sebagainya bisa. Nah, berarti kan tinggal seperti mohon maaf mungkin seperti pisau kan. Ketika pisau itu dipegang oleh seorang preman, jadinya menjadi mesin pembunuh, nanti jadi pembunuh kan, rampok nyakitin bahkan orang. Tapi kalau pisau itu dipegang oleh seorang koki, seorang ibu rumah tangga, digunakan untuk masak, yang baik-baik, insya Allah manfaat. Jadi begitu. Nah, kamu tuh kalau itu hanya pada konsepnya, tidak kepada permasalahan yang Ibu alami, tapi kenyataannya seperti itu. Itu saya kira Pak Sila. Monggo, ibu-ibu yang lain silakan. Terima kasih Pak Rahmat atas jawabannya. Barangkali sebelum saya lanjutkan pertanyaan yang lain, ada tanggapan dari Bapak Ibu peserta atau mungkin ingin menyampaikan 1-2 hal. Bisa raise hand dulu atau mungkin bisa langsung unmute dan berbicara. Ada atau enggak? Kalau enggak ada saya lanjutkan Pak Rahmat. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengatasi anak usia dini yang tantrum akibat gadget, di mana orang tua tidak dapat memantau anak selama 24 jam? Karena banyak faktor. Tantrum ya, mereka marah ya, kan? Tantrum, ya, marah. Ya, jadi sekali lagi begini, ada sebuah kesepakatan di antara kita. Di rumah itu ada sebuah aturan. Ini aturan tentang bagaimana pemanfaatan gadget. Aturan yang mengatur data tertib. Ketika ada pelanggaran ya ada sanksi, ketika ada kepatuhan ya ada semacam bonus gitu ya, atau reward gitu. Itu yang pertama gitu. Yang lainnya lagi apa? Yang utama saya pikir adalah masalah teladan aja. Kalau kita memang bisa mengucapkan yang baik tentang penggunaan bijak dari HP atau dari Android atau dari gadget, saya kira anak kita juga bisa kok. Ya, kita dulu yang insya Allah yang paling mudah itu mendengar contoh dulu buat saya. Baru ketika ada sesuatu yang siapkan sudah, dia terus selalu ada sebuah perlakuan saya kira. Jadi memang masalahnya di situ. Memang masalahnya adalah di pengawasan kan, di pengawasan. Nah, ngapunten. Saya juga punya pengalaman pribadi, saya boleh bertukar pengalaman. Kakak-kakaknya kan sudah ada yang dulu sarjana, ada yang masih kuliah, anak saya ketiga kan SD. Itu yang ngatur, yang karena memang sudah ada kesepakatan untuk dilanggar, si kakak sesungguhnya yang ngatur HP-nya adiknya, adik terkecil diatur. Jam berapa aja HP itu bisa nyala, jam berapa aja HP itu bisa mati. Itu kakaknya, saya nggak ngerti soalnya saya sudah beda generasi. Yang ngatur kakaknya lapor ke saya. Bu, ini kok tiba-tiba ada buka gini. Luar biasa, berarti ada semacam itu. Sehingga anak
merasa tidak terlebih ketika pegang HP diambil, dia pasti akan melakukan sebuah penolakan kan. Itu dulu sebelum ada pandemi ini saya banyak kasus seperti itu. Karena apa? Bapaknya luar kota, seminggu sekali baru pulang, sehingga anak ini kan butuh figur ayah. Oleh ayah karena merasa bersalah tidak bisa hadir tiap hari di mendampingi putra putri, hanya si anaknya tadi digelontor dengan fasilitas, sehingga anak tadi tidak kemana-mana, hanya main dengan HP atau laptopnya. Betul Pak, datang ke sini dia bawa laptopnya, sempat nggak ini Pak diambil, nangis gulung-gulung tantrum tadi kan, diambil tantrum dia. Sekarang saya ke bapaknya, Pak tinggal pilih mana, ini lebih kena tantrum atau Anda berikan. Saya tunggu reaksi. Ya betul, tidak kuat ayatnya. Berikan, ya sudah. Nggak selesai masalahnya. Berarti apa kesimpulannya? Butuh ketegasan. Butuh dari anak. Nggak dari kita, maaf. Butuh ketegasan dari orang tegas. Ketika sudah disampaikan ada kesepakatan, bisa pegang HP untuk daring mulai jam 8-10 pagi. Satu jam sebelum duhur boleh deh. Kalau pegang HP untuk senam. Oke, ada aturan dulu. Ada kesepakatan dulu. Nah, jadi baru setelah itu disampaikan, nyata masih banyak pelanggaran, ada reward dan ada sanksi. Hukuman, ada juga bonus ketika dia mano dan sebagainya. Nah, ketika sudah, contoh sudah Pak, saya sudah berusaha untuk yang disampaikan oleh Pak Dr. Iksan, mulai untuk belajar di HP 18.21, mulai sejak pada maghrib sampai jam 9 saya tidak pegang HP, udah. Tapi nyatanya anak saya malah nyolong-nyolong jam 21 ke atas malah pegang HP sampai pagi gitu ya. Berarti kan ada pelanggaran di sini. Ya udah. Kita yang hanya otoriter apa? Kita atur. Lewat sistem. Bukan langsung diambil HP-nya, enggak. Sistem. Sistemnya aja. Ini ya, Dek. Ini ya, Dek. Karena kamu kemarin ketika mama minta HP-nya ternyata kamu marah, ya udah. Atau udah saya bilang apa-apa, bilang aja nih sistem dari provider, dia nggak tahu, mana kita nggak tahu. Tahunya HP-nya tidak digunakan. Itu pun sudah melalui beberapa proses kok Bu, Pak Sirot. Bisa bobol dia. Bapak loh, anak SD kelas 3 4 bobol apa yang kakak atur tiba bisa loh. Anaknya berusaha untuk mencari lagi sistem-sistem yang bisa mengatur si adiknya ini. Nah, saya kira itu bisa diterapkan di luar yang lain. Karena anak saya mungkin ya yang kelahiran 96 dan 2000 itu memang generasi itu. Kalau saya nggak nyampe, nggak nyampe saya. Nah, mungkin yang orang di bidang IT silakan ya. Tapi kalau saya nggak bisa. Nah, alhamdulillah ada anak saya yang memang hidup di masa itu, di masa ini, sehingga dia bisa membatasi adiknya. Ya, semoga ini berlaku juga ketika dia nanti punya keluarga, dibegitukan juga sistemnya sehingga lebih teratur. Saya kira begitu. Jadi yang penting adalah tadi dia ada contoh, ada pengawasan, ada pengelolaan. Sekali lagi tidak serta merta sama dengan kita. Kalau mungkin dari ibu-ibu atau dari sebuah keluarga, ibunya suka nonton drakor ya, sudah ditungguin jam tayangnya, tiba-tiba disuruh dan nonton. Pasti dia akan marah sama dengan anak kita ketika dia asik main dengan HP-nya, tiba-tiba dia diambil, ya pasti dia akan tantrum. Namun ini masalah komunikasi. Tantrum adalah bentuk bahasa pesan dari anak bahwa dia marah. Untuk khusus tantrum memang ada sendiri tekniknya. Dalam artian tadi itu saya katakan, tega pandang kita untuk menerapi anak kita. Tapi begitu, si Bapak tadi seandainya Bapak tadi bertahan untuk tidak memberikan HP-nya, pasti nanti anaknya akan mencari cara kan, entah setelah tantrum tidak berlaku, dia bisa kata yang lainnya, bisa lari, teriak, nangis, itu hanya bahasa anak aja. Jadi kalau kita bicara masalah lepas dari gadget ya, tantrum saja kan begitu. Sebenarnya anak itu mungkin sudah pernah menyampaikan pelan-pelan, hati-hati, komunikasi. Tapi kita aja yang kadang-kadang tidak menghiraukan. Ambil contoh ya, Bung. Sekali lagi ini masalah umum ya, tidak hanya masalah HP loh, dan internet gadget. Anak usia 3 tahun 4 tahun.
Terus lihat ibunya berdandan dulu mau kemana, mau ke Ditmat, oke, derek. Langsung kita kan nggak boleh rewel, nggak boleh minta-minta, ini dia nggak boleh rewel, nggak boleh minta-minta. Ini terjadi apa? Dia akan minta-minta, dia akan rewel. Gitu ya. Nah, betul sampai di sana, betul dia minta, Bu belikan ini, Bu, kita minta, Bu belikan baik-baik, Bu belikan nyawang. Kemudian pertama, Bu, sampai gitu-gitu dia. Bu, nanya dia, belikan ini, nggak punya, dibilang punya uang kok. Dia kan pasti akan mencari layanan. Nangis, dibilangin nggak punya uang kok. Iya kan, teriak tetap bertahan. Nah begitu nggak ada reaksi, kemudian dia mulai gulung, mulai tantrum, dan kita bereaksi, ya kata dia gulung-gulung bahkan sampai nendang beberapa barang-barang di Ditmat tadi, rupia dan sebagainya. Kita nurut ini, tak belikan, udah deh, kena kita. Itu awal tantrum. Awal tantrum seperti itu. Awalnya dia menggunakan mungkin cara yang agak halus, lama-lama kasar lah. Ketika dengan kasar dia dapat, ngapain pakai halus? Itu dulu. Nah, pada kasus berikutnya, akhirnya dia nggak usah mengatakan, langsung saja gulung, pasti dapat. Gitu. Makanya itu di awal perlu sebuah kesepakatan dulu. Ketika anak, kamu tentu banyak itu tidak kamu untuk kasus besar. Untuk kasus besar bahkan mereka mau minggat kan banyak itu. Bahkan saya gini kan, ya sudah Pak, nggak perlu kalau orang Blitar tuh dipersilakan aja. Ya, yes, hati-hati minggat lah ya, baik-baik ya nak, gitu ya. Dan nggak lama, anak kita itu usia katakanlah SD, SMP, SMA mau di luar rumah tanpa kita tuh tahan berapa hari, Pak. Oke, dia punya teman banyak, iya, dia numpang ke mana, pasti temannya juga akan lama-lama juga bos, pasti dia akan pulang. Nah, begitu pulang itulah, ayo kita tanteng. Gimana, Pak? Hidup di sini sama ayah sama ibu, atau di rumah orang. Nah, ketika kamu hidup di sini, ada aturannya. Nah, lalu kita sampaikan tentang hak dan kewajiban dan sebagainya. Bisa kita akan lebih bagus. Tapi kalau kita anak kamu tak minggat karena udah boleh main game. Dengan cari, besok minggat lagi dia. Itu bahasa anak saya kira. Tantrum itu adalah bahasa anak. Yang memang di awal dia halus, tidak ada respon dari kita, dia menempuh jalur kasar. Saya kira begitu. Ini umum loh ya, tapi itu berlaku untuk kejadian Android ini. Karena saya oke deh, katakanlah masalah gadget, terus dia kalau diambil HP-nya dia akan banting-banting, akan tantrum. Terus yang beliin paketannya siapa? Yang masang wifi siapa? Kita kan. Kalau kembali kepada masalah atau pendapat gue ini tadi, kita kan ada dosanya. Kita memfasilitasi kok. Nah itu lain. Kita mengatakan habis, sudah jangan dibelikan dong. Iya loh, mau apa dia? Ketika wifi-nya diputus, mau apa dia? Begitu. Veto kan di kita yang bayarin kan. Kenapa kita ngedikan sama anak? Nanti kalau saya modelnya, kalau itu, sarkasme kayak gitu lah. Kita kan yang membiayai semuanya. Kalau ada apa-apanya kita kan kena ditanya, kenapa anakmu kecanduan? Kenapa anakmu jalan HP dan anakmu sholat? Karena saya yang biayai, kena nih kita. Susah kan jadi orang tua jadinya. Itu maksud saya begitu, Bu Emi dan Bapak Ibu penanya tadi ya. Ayo kita coba untuk berubahlah pendekatan kita kepada anak kita, lebih bisa memaafkan dia. Ya memang ketika tantrum nggak bisa dari hulu ya nggak bisa. Kita tenangin dulu. Gitu kalau saya. Nanti seperti kasus di Ditmat tadi ya, tadi kita kan belanja, nggak punya dulu, kita pulang aja. Ketika pulang dia kan rugi, tidak dapat apa-apa. Nah, baru ada evaluasi, kenapa kita pulang? Kalau tadi kamu minta baik-baik, minta satu item, katakanlah seharga 2.000 ya rugi. Makanya ketika di awal mau berangkat, sekedarnya hampir sama. Ketika mau berangkat, mau kemana? Mau ke Ditmat. Ikut boleh. 1, monggo terserah dengan mau 2.000 kayak mau 5.000. 1, 5.000. Ya, gitu. Bim, aku tak kesana dulu, kamu kesini enggak apa-apa. Ya. Mas Mud, ya monggo. Ya, gitu saya kira, Pak Sirot. Jadi ketika kita di mata di anak kita rewel, jadi kesepakatan 1, 5.000. Jadi boleh beli 1 atau 2 item yang harganya 5.000. Sehingga akan muncul kesibukan di anak, "Ma, ini berapaan?" Tanya sama masnya, "Ma, ini berapaan?" Sehingga
Ketika lebih dari 5.000, ya tidak dapat mendapatkan apa yang dia inginkan. Itu saya kira. Ada kesepakatan di awal. Butuh ketegasan dari orang tua. Karena kita yang punya hak itu, kita punya hak untuk mengatur selama mereka bergabung dengan diri kita. Nonton saya kira Pak Irot, Bu Emi dan Ya, terima kasih Mas Rahmat. Ya, jawabannya ya saat tadi salah satu mengatasi anak tantrum tadi adalah ya dengan kesepakatan agar ya anak untuk mencapai keinginannya itu yang dia sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ada satu lagi Pak Samad pertanyaan. Untuk anak usia 5 sampai 10 tahun sebaiknya maksimal berapa jam bisa bermain dengan HP? Nah, ini pertanyaannya. Kalau kamu tuh ya di negara membuat IT ini nggak boleh, coba toh. Di negara pembuat IT ini, perangkat ini, mereka boleh pegang HP ketika usia kelas 7, coba toh. Kita enggak. Kita sejak dalam kandungan anak kita sudah mengenal gadget kan, lahir mengenal gadget kan, bisa berusaha duduk dan kenal gadget kita kan, itu susahnya di situ. Betul. Oke, kalau masalah waktu maksimal 2 jam, nah, coba toh. Kita di depan laptop 2 jam loh. Saya tanya Dr. Asar begitu. Di depan laptop itu 2 jam Pak Rahmat. Satu jelas keluar, lihat yang hijau-hijau. Kalau gitu mata kita akan kering. Lihat yang hijau-hijau ini daun-daunan agar membantu mata kita jadi segar lagi. Seperti tulisan dari Dr. Asar. Ini 2 jam maksimal kita lihat perangkat, entah itu HP, entah itu laptop kita dan televisi, itu maksimal 2 jam. Nah kita loh berapa jam? Lah anak kita loh belajar. Nah monggo silakan jadi aman. Pun nggak membatasi anak kita lebih dari 2 jam. Nah, bisa. Nah caranya gimana tadi? Prinsipnya adalah seseorang akan mendengar sesuatu yang menarik ketika ada yang lebih menarik. Nah susahnya nggak ada sekarang yang menarik. Mereka membantu ibunya di mana? Repot ibu aja loh. Hanya membongkar motornya, dibantu sama anaknya, ya ini apa takon naik loh kan, ditolak lagi. Karena luar biasa, gue jangan coba aja lah. Libatkan mereka dalam kegiatan sehari-hari, menarik itu buat mereka, menarik sekali. Boleh lihat di perangkat mereka, membuat agar-agar pelangi. Nah, ya nyoba yuk, besok kita coba. Nah, udah, karena kita ajak untuk terlibat pagi sampai siang biasa di dapur, ditinggal gadgetnya. Nonton, tapi kira-kira banyak dari keluarga gitu itu. Nah, sudah sempat ya kayaknya. Nah, berarti kembali dari diri kita sendiri untuk mengantisipasi ini, walaupun tidak berhari, ayo kita coba untuk merubah pola kita. Pelan-pelan, dan tiba-tiba lah. Iya, oke lah, kemudian sibuk, seperti Bu Emi tadi, luar biasa, Bu Emi tadi kan, kesibukan itu kita tetap ada beberapa hari, beberapa waktu yang dimana kita bisa mendampingi anak. Minimal mengurangi frekuensi mereka berhadapan dengan gadget. Sekali lagi, mereka tahunya ya itu yang ada, gitu. Karena keluar nggak boleh kan, gitu kan? Itu ya, keluar nggak boleh. Apalagi ini katanya mau ada lagi yang baru, apa namanya nanti ada PKM, ada tahun baru, ada nanti ke depannya ada Ramadan, masih muncul masalah seperti itu nanti. Nah, ini seharusnya kita antisipasi, terawih virtual nanti ya, ya pasti akan muncul nanti itu. Benar. Tapi kita antisipasi. Nyatanya negara lain bisa. Jadi sebenarnya teknologi ini oleh Singapura diciptakan sebagai budaknya, coba membantunya deh kalau kita sebut, membantu tugas-tugas kita dalam keseharian. Memang terbantu kan kita kan. Baru kemarin saya mengupdate ATM saya, nyaman ternyata. Dunia dalam genggaman. Dulu saya hanya terima notifikasi memberitahuan kalau ada uang masuk atau transfer dari panitia A atau saya keluar muncul itu di SMS saya ya. Nah, ketika saya kemarin ke salah satu perbankan kemudian mengambil program mobile luar biasa, saya transaksi dari rumah,
sangat membantu saya. Nah ini maksudnya begitu, teknologi ini untuk meringankan, membantu tugas manusia. Nah kita kebalik kan, jadi budaknya teknologi ini sekarang. Kita terbalik, anak-anak kita terbalik. Nah ini diperbudak oleh teknologi ini dengan aplikasi yang macam-macam, yang ujung-ujungnya yang dicari adalah uang dari kemanfaatan aplikasi. Padahal lebih dari itu masih banyak. Ngoten saya kira. Monggo Bapak Ibu, ayo sharing yuk. Nggak hanya saya kira. Oke, terima kasih Pak Rahmat Iya, Pak Sirot. atas sharingnya. Bapak Ibu sekalian, ini waktunya sudah sampai sudah 10:30. Tapi ya monggo, maksudnya gini. Iya. Kalau masih ada yang mau bertanya, kan silahkan ya. Pak Rahmat juga masih siap. Iya, monggo. Ya. Jangan lewat dulu lah pokoknya kalau saya loh ya. Ya. Kalau dari Diki sendiri monggo yang adakan Iya. acara ini saya sih monggo aja, mau disambung. Kalau kita buat grup WA di ya monggo Pak Sirot. Maksudnya tidak lanjut dari program ini ada semacam apa ya, grup komunitas kita untuk ayolah. Jangan hanya sekedar begini kalau saya. Harus ada sebuah hasil yang tentu aplikatif yang bisa kita rekomendasikan, kita buat sebuah gerakan di antara kita. Berapa tadi Pak Sirot pesertanya tadi? 30 orang sekarang ya. Ya, 30 orang ayolah buat sebuah kegiatan, sebuah gerakan moral lah untuk mencoba inilah. Ayo kita membuat formulasi Pak Sirot dan teman-teman dan ibu-ibu sekalian, formulasi yang tepat. Okay. Karena memang tidak bisa makan negara kita negara lain karena memang budayanya tidak sama. Singapura, Jepang luar biasa. Bahkan baru kemarin dapat sebuah kiriman video luar biasa. Seseorang kehilangan dompet di Jepang loh ya. Ada sebuah tempat yang memang laporan untuk kehilangan, dapat kembali dompet dengan isi HP ketinggalan di kamar mandi. Ya, dia lapor ke tempat tadi, dapat asli, tidak ada yang hilang. Ya Pak. Jadi mentalitas akhirnya. Nah, mental kita belum kayaknya. Mental SDM kita belum sana, Mas. Jadi susah ya. Bukan susah. Harus mencari formulasi yang berbeda dengan negara-negara lain. Singapura, Jepang sudah seperti itu. Singapura, Jepang sudah seperti itu. Barang hilang, itu tidak pernah akan hilang. Pasti akan kembali. Dan utuh, dompet apapun. Di negara Singapura sama di Jepang, yang saya tahu. Ya kan dari sosial media juga saya lihat. Itu seperti itu. Dan saya lihat, mental. Di negara lain seperti di Kanada, di Finlandia, tidak ada rumah yang berpagar. Tidak ada rumah yang terkunci. Kenapa? Karena ada nyuri. Itu aja. Dan kalau kita udah digembok, tetap ada yang nyuri. Mentalitas kan kembali pada mental SDM-nya kan. Itu saya kira. Jadi kita juga harus membuat sebuah formulasi, sebuah treatment yang berbeda dengan negara lain, daerah lain, karena memang ciri khasnya beda-beda, karakteristik orangnya berbeda. Itu saya kira. Monggo Pak Sirot disepakati. Saya berapa selesainya? Saya oke, sampai dulu kalau saya. Pak, mau izin bertanya Pak. Ya, ada yang bertanya, monggo. Pak, ini saya mau bertanya kalau yang ini Pak, pengalaman Bapak dari kasus-kasus tentang candu pornografi Pak. Karena kan, nah itu gimana Pak? Pornografi. Sepanjang pengalaman Bapak dalam terapi-terapi yang Bapak lakukan tuh apa tuh Pak? Yang pertama begini Bu, tetap keluarga kalau saya. Beberapa kasus ketika keluarga teman mendekati si anak, persuasif, ada semacam pendekatan secara personal, itu luar biasa. Dan artinya begini loh, jangan sama anak, apa yang kamu rasakan kamu pertama kali melihat. Contoh loh, ada pakai cici, namanya begitu. Jadi akhirnya saya lihat kesimpulannya atau intinya itu pendekatan orang tua. Itu kalau saya menangani beberapa kasus ini. Karena sekarang yang terbaru kan narkolema ya, Bu Emi ya. Dulu narkoba karena persatuan untuk merusak otak manusia. Tapi sekarang kan ada narkolema, narkoba lewat mata kan termasuk pornografi tadi. Dan itu dampaknya luar biasa di kota kami. Dampaknya di kota kami luar biasa, di provinsi kami luar biasa. Pak Sirot dengan saya sudah terbiasa dengan LPKA. Itu 70% dari 200 anak LPKA yang ada di LPKA itu cowok 14-17 tahun, 7% karena masalah asusila. Ya karena pornografi.
Jadi kalau kembali kepada kasus jenengan tadi, untuk penanganan pornografi dibutuhkan sebuah terapi keluarga. Jadi kalau betul-betul karena anak korban dari ini aplikasi tidak bertanggung jawab. Jadi mau nggak mau kita harus mencoba untuk merendah masuk ke dunia anak, karena di awal mereka mungkin tidak sengaja apa ada informasi dari temannya, bukan. Memang awal pertama mereka melihat masih jijik, ya, malu, dosa dan sebagainya. Tapi lama-lama itu bisa merusak struktur otaknya sehingga menjadi seorang pecandu pornografi. Nah, tapi beberapa kasus dan banyak saya kira sekitar 80% itu kebanyakan bisa kembali, dan ya walaupun nggak 100% ya, berkurang bahkan itu dengan pendekatan interpersonal dari masing-masing keluarga. Jadi anak tidak dimarahi dulu, dimarahi dulu dengan segala kebutuhannya, pemikirannya, baru setelah itu ada pemahaman, baru kita kemudian memberikan sebuah alternatif kegiatan yang kita sukai. Seringkali begitu. Itu saya kira Bu Emi untuk singkatnya. Nah, apa kita bisa diskusikan di momen lain, di media lain, tidak hanya di media, karena memang butuh sebuah terapi khusus untuk yang lebih parah. Bu Emi. Selain mungkin medis ya, dari klinis mungkin ada pendekatan lain yaitu terapi keluarga. Saya suka sekali dengan yang dilakukan oleh teman-teman seperti Pak Ayah Idin dan sebagainya, atau Pak Fausil Aljin, itu lebih mengarah kepada kekuatan keluarga. Indonesia strong from home. Begitu saja. Bu Emi. Oke, Pak, terima kasih, Pak. Oke, Bu Emi, matur nuwun. Terima kasih Bu Emi dan Pak Rahmat. Ada satu lagi, Pak. Pertanyaan yang masuk dari Bu Biji Andari. Jadi Bu Biji, ya, monggo mohon solusi untuk anak usia SMA atau remaja yang kecanduan game. Sedangkan jika saya ikut nimbrung, dia merasa privasinya terganggu. Dia merasa sudah dewasa di mana punya ruang tersendiri. Padahal belum tentu. Bu Biji, teman-teman baik Bu Biji ini, teman-teman dari Alirsat. Pak Mujiono juga, ya nanti juga dari Pak Mujiono dari di sana. Matur nuwun perhatiannya, matur nuwun Bu Biji untuk pertanyaannya. Jadi kembali kepada the power of family ini. Jadi oke, memang masalah privasi hak anak ini, tapi di awal sejak kita memberikan fasilitas pada anak, ada semacam kesepakatan, Bu. Apapun itu, pemberian fasilitas itu ya, itu harus ada kesepakatan. Kemudian pertama itu, kedua ada yang namanya hak dan kewajiban, hak dan kewajiban. 31 kalau saya ingat, 31. Hak orang tua terhadap kewajiban orang tua pada anak apa? Memenuhi sandang, pangan, papan. Bahkan itu lebih saya kira. Sandang, pangan, papan, dan tersiernya apa? Motor, remaja ya, dalam jelasan kata, laptop, HP, dan sebagainya. Ini adalah tambahan. Itu kewajiban orang tua pada anak. Haknya apa? Satu cuman. Mendapatkan anaknya manut, titik. Pun dengan anak. Hak anak apa? Terpenuhnya tiga hak mereka. Sandang, pangan, papan. Sudah kan Bu? Sudah satu rumah, sandang, pangan, sudah papan juga iya. Bahkan lebih. Ya, kewajiban anak satu cuma apa? Manut sama orang tua, titik. Nah, ketika ini ada yang melanggar, kita ambil dong. Oke. Mereka mengatakan privasi loh. Yang belikan HP siapa? Adanya ya. Beli sendiri Pak. Kenapa? Ketika 2 tahun lalu mereka Lebaran tuh istilahnya keliling tangga-tangga itu angpaunya bisa jutaan katanya gitu ya tiap hari. Anak saya waktu itu masih sebelum pandemi itu begitu. Pagi-pagi sudah mau nanti dok, mau coba ayu banget. Mau ya, mau keliling nyari makarya katanya. Dapat uang beli apa sini. Tapi paketannya siapa? Masa dia beli sendiri? Enggak mungkin. Yang masang lagi siapa? Nah, itu gitu letak kesepakatannya. Jadi tidak kemudian punya ruang sendiri, merasa sudah dewasa. Oke, dewasa itu seberapa, Bu? Kalau dewasa itu kalau dia memang sudah bisa membeli paket sendiri, paketan, dia sudah bisa membayar lebih sendiri, silahkan kamu gulung-gulungan.
Tapi selama kalau itu ibu orang tua yang bayarin, kamu masih ikutin apa yang ibu atur. Menurut saya ibu. Jadi bukan kemudian kita mau nimbung sudah boleh, nggak bisa dong. Bahkan saya sering sekali main dengan anak-anak. Sakit masakan bagaimana? Ternyata menegakkan juga. Ini yang membuat berbahaya, ya. Anak terlena. Gitu saya kira, Bu Biji. Jadi sampaikan pada anak kita bahwa ada batasan khusus tentang masalah privasi. Dan kemudian semuanya gitu. Oke, kalau emang kamu dewasa, ya udah nak, beliau sendiri pakai tanya, ya bayar ODW, wifi-nya, gitu. Gimana kalau begitu kira-kira? Apakah kamu jawab atau mengelak juga? Ya monggo silakan. Kalau emang dia, ya wis tak bayar nih Pak. Alhamdulillah, ini mandiri. Saya begitu, ngapunten. Maksudnya tanting, kalau orang bilang tanting mawon. Gimana kalau gitu, Bu Biji ya? Oke. Sementara gitu Bu, ngapunten. Oke. Mari kasih Rod. Ya, ini melanjutkan yang tadi, Pak. Mau bertanya boleh kak Pak satu Pak sebelum lupa Pak. Oh ya, Bu Emi lagi. Iya. Ya, Pak ini monggo, Pak. Bu. Dengan situasi seperti ini tuh kan orang-orang tuh kan jadi banyak orang tua yang takut nih ya dengan perkembangan remajanya terutama. Iya Bu. Jadi berpikirnya itu pada mondokin anak nih Pak. Aduh. Ya kan, Ya, pada mondokin anak Ya, anak karena betul. berpikir aduh kalau di luar tuh susah banget itu Ngeri Bu, ngeri. kontrol HP-nya gitu. Jadi mereka Iya. berpikirnya pada mondokkan anak. Nah Pak, kalau menurut saya sih Pak, di satu sisi sebenarnya mungkin ada bagusnya dan ada kurang baiknya ya Pak. Karena ibaratnya tipe-tipe kepribadian anak itu kan beda ya. Ya. Untuk tinggal di pondok, terus perkembangan kemampuannya juga beda. Sementara kan di pondok itu kan diseragamkan ya. Nah, kalau menurut Bapak sebagai psikolog itu bagaimana Pak tentang perkembangannya, kebutuhan secara emosional, secara remajanya gitu. Kan ibaratnya itu kan sebenarnya kan kita juga punya attachment ya sama anak ya. Tentunya kalau di pondok kita ya udah beda ya. Artinya mungkin sebenarnya ada masa-masa yang kita hilang yang mungkin sebenarnya kita bisa isi dengan kalau kita bisa memang mengisinya dengan benar ya gitu ya. Kalau misalnya dia harus tinggal di sana kan jauh dari kita, ibaratnya mungkin ada suatu saat yang dia tidak bisa mengatasi masalah dirinya, dia mungkin butuh dibantu, tapi kalau di sana mungkin agak susah ya, karena kan nggak mungkin lah pengurus pondok akan mengurusin semua anak yang semua anak didiknya masing-masing. Jadi menurut Bapak gimana tuh Pak? Terima kasih Pak. Ya, Bu Emi. Jadi masalah pondok itu sebenarnya untuk masa idealnya memang di atas 12 tahun kalau saya melihat beberapa saudara, saya sendiri ya hampir semua putra-putrinya dari pondok. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang mulai bergeser. Ya itu sudah terjadi bukan sekarang sih. Saya ketika saya masih di Jombang tahun 90 sampai 99 itu melihat pondok itu sebagai tempat rehabilitasi anak-anak nakal. Itu salah satu fungsinya. Itu ya salah. Jadi ketika anak sudah nakal dimasukkan ke pondok, mohon maaf nakal tanda kutip begini. Nah itu yang terjadi. Sehingga, bahkan ini malah menulari hampir semua anak-anak di pondok yang saya lihat di Jombang waktu itu, kenal rokok malah di pondok. Dulu malah kenal rokok. Nah, di pondok malah kenal rokok. Malah kenal yang lainnya bahkan. Ya? Nah, itu loh, Bu. Karena apa? Tadi itu, ada pemahaman bahwa pondok adalah tempat rehabilitasi. Nah, ini yang salah. Seharusnya bukan di awal, dan ketika anak kita masih TK, sudah masuk SD, ayo mengadakan lihat di beberapa pondok yang bagus, saya kira banyak open house kan. Namanya mukim, masa di Gontor yang mukim. Jadi anak-anak ketika Ramadan waktu itu sebelum pandemi, anak yang pondok kan pulang, biasanya gitu. Nah, ini kosong kan pondoknya, boleh anak luar mukim namanya Bu, masalah istilahnya begitu. Boleh di situ mencicipi bagaimana kehidupan pondok. Oh, menyenangkan ternyata dan sebagainya. Nah, itu kan udah lama kan Bu? Ini 1 minggu, 10 hari, tahun depannya lagi kelas 4-5 mungkin, nyoba lagi kelas 6 mungkin, sehingga muncul kesadaran dalam jiwa anak bahwa enak di pondok. Nah, seringkali kan bentuk seperti itu, seringkali nggak boleh nakal ya, nakal nggak mau pondok tak pondok nih, loh itu loh ya kan tak pondok loh kamu. Jadi pondok mendapat kesan yang negatif. Pondok adalah ancaman bagi anak kita. Boten, itu yang salah sebenarnya pendekatannya. Nah, nonton dulu. Jadi, nah kemudian berkaitan masalah dengan
perkembangan psikologi anak. Iya, memang ada beberapa yang hilang, tapi ada beberapa juga ada yang plus kan Bu. Hanya ada beberapa anak yang mungkin kedekatan dengan orang tua jadi jauh, jadi berkurang, tapi ada satu sisi kemandirian, kebersamaan, problem solving akan muncul di sana, di pondok itu. Bagaimana mereka mandiri, itu dari awal sudah mereka harus mandiri sendiri, bangun sendiri dan sebagainya, bahkan dibangun oleh teman-temannya. Kemudian bersamaan, ya seusia mereka, sepantaran, okay? Problem solving, bagaimana mereka menyelesaikan sebuah masalah di luar orang tuanya. Kalau kita di rumah kan apa-apa harus dibantu, kita seringkali begitu, overprotective kita kan. Bahkan kita menjadi orang tua yang antisipatif, coba loh. Jangan sampai anak kita mengalami kesukaran seperti kita dulu ketika saya kecil gitu. Itu yang terjadi. Hingga anak kita banyak diberikan bantuan menjadi anak-anak yang lemah dalam bidang problem solving. Itu terjadi. Memang ada sisi yang lain yang berkurang, katakanlah kedekatan. Tapi kalau kita menggunakan bahasa jiwa sih saya kira nggak jauh kok. Gitu, apalagi hubungan ibu, orang tua dengan anak itu kan dekat sebenarnya kan, karena mereka pernah jadi satu jiwa, satu tubuh 9 bulan 10 hari. Itu mereka tidak menggunakan bahasa verbal, bahasa touching ya, tapi mereka lebih kepada bahasa jiwa, dengan ikhlas pada mereka, ya, percaya pada mereka, insya Allah kalau tenang mereka. Tapi kalau sendiri, katakanlah orang tua di rumah, oh gimana ya nanti anak saya kayak di sana nanti menemukan teman yang jahat, gimana nanti kalau anak saya sakit, itu malah imbasnya ke anak juga, mungkin jadi anak yang mudah sakit, mendapatkan masalah, gitu. Itu juga. Jadi menata hatinya pun tidak hanya anak-anak yang dimulai sejak kelas SD dikenalkan dengan motor, tapi kita pun menata hati untuk melepas mereka. Insya Allah akan digantikan dengan tadi yang ditakutkan adanya aspek-aspek psikologis yang lain yang terkurang. Insya Allah akan dilakukan di sana dari ustadzahnya, dari pembimbingnya, dari teman-temannya, jadi begitu saja. Nonton Bu ini pesan dari saya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rahmat. Ini Pak, satu lagi Pak Rahmat, setelah ini selesai. Nanti Bapak bisa. Lah iya, ini ada satu lagi. Ya, mau nggak Bu Alfi ya? Ya, ini kalau sudah terlanjur nggak ada kesepakatan di awal gimana? Itu ngadakan lagi. Katakan ulang ya. Ketika ada pelanggaran ya kita coba untuk apa namanya itu? Rapat khusus ya. Rapat khusus, rapat istimewa, habis makan malam, habis jamaah gitu kita ngobrol. Jadi kita sepakat kan main gamenya, jadwalnya tetap harus ada Bu. Jadi sepakatan tidak harus di awal, di tengah pun tidak apa-apa. Iya. Normal tidak hanya gadget ya, apapun saja. Jangan tiba-tiba anak kita yang sudah bisa, yang sudah boleh pakai motor, tiba-tiba motornya baterai ya, loh kan kita siapa nih motor ini? Kan motornya apa? Oke, orang memberikan untuk kamu, tapi itu punya bapak. Ada semacam garis Bu Alfi ya, ada garis bahwa kamu masih dalam lindungan tergantung dengan Anda. Tidak bisa tiba-tiba serta-merta kamu melakukan sesuatu itu tanpa sebutan Anda. Karena itu bukan otoriter bukan demokrat gitu. Diingatkan anak kita bahwa saya tadi sebagai ibu bisa jadi hak dan kewajiban. Nah, itu lebih penting yang kita sampaikan kepada mereka. Kita tiba-tiba sudah terjadi sebuah masalah, tiba-tiba anak kita tantrum, anak kita tiba-tiba apa tuh ibu ini dan sebagainya. Nah, ya ditunjukkan. Itu kan kita bahas bersama, ayah, ibu, sama yang bersangkutan yang kita bahas. Itu saya kira. Ya, jadi tidak perlu harus mulai dari awal atau tiba-tiba kemudian kita melakukan sebuah tindakan, enggak. Tetap ada usaha pendekatan personal. Jadi kita ajak ngomong mereka bagaimana. Saya kira demikian, Bu Alfi. Cukup itu, Pak. Ya. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada closing statement Pak Rahmat ya, mungkin 1 menit lah untuk penutup atau pesan untuk Bapak Ibu yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Ini monggo jenengan untuk closing statement.
Jadi kalau saya sih untuk solusinya banyak beberapa hal ya. Jadi untuk mengatasi masalah ini ya membatasi. Kita pertama membatasi dan mengatur. Karena kita membatasi dan mengatur akses informasi ini, ya harus membatasi kita. Tidak kemudian bebas begitu saja. Kita karena kita yang punya hak itu kan kita. Kemudian kedua, teladan. Kita sendiri harus juga harus mematuhi apa yang kita sepakati dong ya, kalau kita tadi ya dari Pak Dr. Iksan 1821 nggak boleh pegang HP, ya udah kita sepakat semuanya serumah nggak boleh pegang HP apapun terjadi. Sampaikan sama teman-teman kita, mohon maaf ya di rumah saya sedang menerapkan program diet HP, kalau hubungi saya di atas tanggal 1821 dan itu aja ya. Kemudian ayo nah ini pemerintah dong, ayo dong pemerintah gitu ya. Ya kita soal pemerintah, kelompok ini ayo, komunitas kita ini ayo kita sampaikan kepada pemerintah, ayo pemerintah buat dong sebuah program-program yang tidak seperti yang Pak Sutri sampaikan, ada program sampai game itu masuk ke kurikulum dan sebagainya. Waduh, ngeri saya itu, saya nggak setuju ya. Kita coba aja dilihat dulu, kaji dulu apa maunya. Kalau emang itu negatif ya baru kita tolak. Jadi pemerintah juga terlibat di sana. Indonesia strong dunia, yuk kita kuatkan produk kita. Sebenarnya dengan adanya pandemi ini kita lebih dekat dengan mereka, diberikan oleh Allah kesempatan untuk berinteraksi dengan mereka bahkan lebih dari biasanya. Biasanya kita pagi sudah bertemu dengan untuk sarapan, atau buyar semuanya, kita kerja, anak-anak sekolah, ketemu paling sore udah capek dan sebagainya. Ayo sekarang sebenarnya dengan pandemi ini kita lebih banyak bertemu dengan mereka. Ayo kita buat sebuah gerakan jamaah, sholat, makan bersama, setiap kali makan kita bersama. Itu sebuah pendekatan personal, mendekatkan kembali individu kita ini menjadi lebih erat, sehingga kita menjadi lebih kuat dalam menghadapi masalah yang ada. Ya, dan ayo kita berikan sebuah keterampilan hidup. Makanya ya, ayo kita hidupkan kembali kehidupan religi kita. Ya, kita kembali menghidupkan atau menggiatkan, menguatkan kembali yang sempat tercerai-berai, yang tidak dilarang untuk ke masjid lah. Ayo kita pelan-pelan mulai gitu, kita ajak anak kita untuk ke masjid, kita ajak untuk berjamaah bersama. Ya, seperti hari ini juga begitu, kita mengkaji bersama masalah-masalah yang atau ilmu-ilmu yang bisa kita lakukan, yang kita bisa terapkan di kehidupan kita. Saya kira demikian Pak Sirot. Mohon maaf dan terima kasih atas semuanya yang salah dari saya yang luar biasa, semakin mendatangi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan terima kasih pada Pak Rahmat yang sudah berbagi pada kita semua. Ya, tadi salah satu ya closing statement-nya yang perlu kita ingat untuk mengatasi anak-anak kita adalah ya membatasi dan mengatur. Ya, jadi jangan sampai di-loss anaknya. Dan yang kedua adalah dengan teladan. Yang kedua itu yang perlu kita benar-benar terapkan lah. Kita mulai ya apa yang perlu dibatasi pada anak kita, misalnya durasi dalam melihat HP berapa lama sehari, yang itu perlu diatur. Oke, Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan yang mungkin ada yang belum tahu bahwa DEKI adalah Dompet Al-Quran Indonesia, merupakan lembaga ambil zakat di wilayah di Provinsi Jawa Timur. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau menyalurkan zakat, infak atau sedekah dan juga wakaf, bisa melalui DEKI. Untuk program-programnya dan profil lengkapnya bisa dilihat di www.dompetalquran.com. Nah, dan sekilas info, untuk saat ini Dompet Al-Quran Indonesia masih membuka donasi untuk saudara kita di Semeru. Alhamdulillah sampai saat ini DEKI sudah membuka posko di Oto-Oto Ombo, Pronojiwo sana, yang sangat dekat dengan lokasi, hanya berjarak sekitar 2 kilo. Dan itu tempatnya alhamdulillah ada muhsinin yang baik hati meminjamkan gudang yang kayak rumah. Itu yang mau dipinjam
disewa Indomaret nggak boleh, tapi dipinjamkan kepada Deki buat posko. Sangat layak tempatnya, sehingga mungkin termasuk Bapak Ibu yang mau mengantarkan bantuan ke sana dan tidak ada posko yang dituju, bisa menuju ke poskonya Deki itu. Insya Allah sangat nyaman, ada fasilitas kalau mau masak-masak, mau mandi dan lainnya juga bisa. Dan sangat dekat dengan lokasi, hanya sekitar 2 kilo saja dari puncak Semeru itu. Oke, itu saja. Kalau untuk yang mau tadi ya, mungkin itu berdonasi untuk Semeru, ya bisa menghubungi hotline di mana Bapak Ibu mendaftar kegiatan ini. Itu adalah nomornya Diki Blitar. Baik, mari kita tutup pertemuan kita pada siang kali ini. Tadi pagi, sekarang sudah siang, dengan bacaan Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan kita lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rahmat, juga Bapak Ibu sudah hadir dimanapun berada. Insya Allah ke depan Diki akan mengadakan bincang santai lagi dengan tema dan narasumber lain, dan mungkin juga tetap. Saya ucapkan terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.